Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Harumi, NIM 198302202097 dari Lokal IAN 6C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi komputer di berbagai bidang kehidupan, di mana kita telah mengetahui di zaman era digital ini kita tidak asing lagi dengan yang namanya komputer, di mana kita mesti sudah mengetahui bahwa manfaat komputer ini sangat banyak manfaatnya di berbagai kehidupan kita. Bahkan jika kita bayang-bayangkan manfaat komputer ini mungkin di seluruh pekerjaan kita mungkin sudah memanfaatkan komputer. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa fungsi komputer, di mana yang pertama ialah fungsi komputer di bidang dunia kerja, di mana semakin sulit kita menemukan wilayah pekerjaan yang tidak berubah dengan yang namanya komputer. Misalnya hiburan, dulu orang menggunakan hiburan dengan misalnya nonton di bioskop dan lain-lain. Nah, sekarang dengan adanya komputer mempermudah manusia untuk melakukan hiburannya seperti produksi acara televisi, film musik dan lain sebagainya. Dan yang seterusnya adalah publishing, di mana wartawan mendapatkan fakta-fakta melalui internet, menulis dan mengedit berita dari lokasi, mengirimkan melalui internet penggunaan software untuk membuat atau mengedit gambar, sumber gambar dan tabel. Kemudian yang selanjutnya fungsi komputer di bidang kedokteran, di mana pada bidang kedokteran ini kita sering mendengar yang namanya Hospital Information System, di mana pada sistem ini menyimpan rekam medis pasien, citra klinis dan asuransi. Yang kedua, dokter, perawat, teknisi, pegawai asuransi dapat bekerja melalui komputer. Jadi dengan adanya komputer ini tidak perlu lagi bertemu gitu untuk bekerja. Nah, bisa secara online gitu. Terus yang selanjutnya telemedicine, di mana komputer digunakan untuk memonitor tanda-tanda vital pasien dan kedokteran memantau data yang dikirimkan melalui via internet. Jadi dengan adanya komputer ini mempermudah urusan kita di bidang kedokteran ini, tidak perlu lagi bertatap muka langsung, tetapi bisa melalui internet atau komputer ini. Selanjutnya pada bidang penerbangan, di mana kita tidak asing lagi dengan penerbangan, baik itu helikopter, pesawat dan lain sebagainya yang menggunakan, mereka itu tidak luput dari yang namanya komputer, dimana tanpa komputer ini industri penerbangan saat ini tidak akan bekerja sama sekali. Terus yang selanjutnya desain pesawat dengan menggunakan CAD software, flight test simulation, air traffic controller dan tiketnya. Terus yang selanjutnya yaitu di bidang ilmu pengetahuan atau sains, dimana pada saat ini mungkin kita bisa ketahui bahwa pengumpulan data menggunakan piranti runut, sensing dari komputer notebook. Terus selanjutnya analisis data dengan program statistik, katalogisasi dan organisasi data menggunakan database yang bisa diakses via web. Kemudian komunikasi antara ilmuwan di seluruh dunia melalui internet. Jadi dari penjelasan yang barusan saya jelaskan bahwa komputer ini sangat-sangatlah penting bagi kehidupan kita. Terus yang selanjutnya ialah The Automate Factory, di mana di sini menggunakan robot, di mana mesin yang dikontrol dengan menggunakan komputer. Terus komputer membantu tracking inventory, mengatur waktu pemasangan bagian-bagian produk, mengontrol kualitas produksi, memantau mesin dan menjadwalkan pemeliharaan. Terus yang selanjutnya di Automotive Office ini, di mana komputer dan jaringannya telah menjadi bagian esensial dari berbagai dunia perkantoran modern. Misal yang kalau dulunya kita kalau mengetik menggunakan mesin tik,
kertas digantikan oleh komputer, dan sekarang mesin tik itu digantikan dengan komputer itu sendiri. Kemudian workgroup dan paperless office ini. Paperless office ini adalah sistem yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk menghubungkan suatu perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Dan ada juga komputer ini digunakan di berbagai keperluan memo, laporan, dan presentasi. Kemudian fungsi komputer yang selanjutnya ialah bekerja di rumah. Mungkin kita juga bisa merasakannya manfaat komputer dalam rumah kita, di mana the electronic codec atau Alvin Toffler. Teknologi memungkinkan orang bekerja di rumah. Kemudian telecommuting menggunakan teknologi informasi bekerja secara kolaborasi dari lokasi yang berjauhan. Nah, ini bisa juga kita aplikasikan sekarang di kehidupan kita. Terus selanjutnya beberapa argumen yang mendukung. Ada beberapa argumen yang mendukung dan ada beberapa argumen yang tidak semua orang dan pekerjaan dapat menggunakan telecommuting ini. Kemudian fungsi komputer yang selanjutnya di bidang pendidikan. Nah, sekarang kita rasakan sendiri bahwa komputer ini sangat mempengaruhi terhadap pendidikan kita pada saat sekarang ini, karena pendidikan kita saat ini melakukan online karena ada beberapa kendala yaitu COVID yang telah melanda negeri kita. Jadi kita sangat beruntung sekali dengan fungsi komputer ini, dimana komputer ini fungsinya komputer basic training, belajar pemrograman, simulasi dan game, aplikasi produktivitas, multimedia e-learning, dukungan dari mereka dan kebutuhan khusus, distance learning, dan virtual school yang kita lakukan saat sekarang ini. Kemudian penggunaan teknologi informasi di sekolah. Menurut beberapa penelitian, penggunaan teknologi informasi telah meningkatkan kualitas pendidikan. Yang permasalahannya ialah di dana. Sekolah itu harus memerlukan dana dalam teknologi informasi sekolah ini. Permasalahan kedua, perencanaan dan dukungan. Yang ketiga, pelatihan guru. Yang keempat, restrukturisasi. Kemudian yang selanjutnya high tech home, di mana melalui fungsi komputer yang ini bisa melalui bisnis, pendidikan di rumah, home entertainment, kreativitas, hobi, dan kesenangan. Kemudian yang selanjutnya bisnis dan e-komersi, di mana bisnis ini adalah penggunaan teknologi informasi untuk mendukung semua aktivitas bisnis. Kemudian e-commerce ini aspek penjualan dari e-bisnis, pembelian dan penjualan produk atau jasa. Kemudian nama setelah ini sudah sering digunakan secara bergantian dengan bisnis ini. Nah, sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Apabila salah dan maaf, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.